welcome back to Boom Bincang Orang-Orang Muda. Kembali lagi bersama aku, Vivin. Nih, kalian jangan menyangka ya rambutku nggak ada, ini aku jalin rambut. Oke, jadi tentunya Boom kembali lagi dengan topik-topik yang menarik dan pastinya relate banget sama kalian. Nah, hari ini tuh kita mau bahas sesuatu yang pasti relate sama kalian, yang pokoknya yang buat kalian yang lagi gaul soal cinta. Asik. Cinta. Asik. Nah, hari ini kita mau bahas yang namanya Finding Nemo. Bukan Finding Nemo. Finding a Soulmate. Nah, aku yakin nih banyak dari kalian pasti bingung dan bertanya-tanya gimana caranya mencari belahan jiwa yang benar-benar dari Tuhan. Nah, hari ini tentunya aku nggak sendiri. Kemarin kan mereka berdua, Dita sama Niel, meninggalkan aku ya dan menuduh aku dengan banyak fitnah. Hari ini aku tidak sendiri. Aku bersama seseorang bukan tamu sih, karena udah biasa dia sebenarnya di sini, udah biasa banget. Jadi kita ngundang untuk bantu kita bahas ini, Finding a Soulmate ini. Nah, kita sambut ya Bang Andreas. Halo Bang. Halo guys, semuanya halo. Apa kaps? Asik. Apa kaps? Caps Gimana? Sobat-sobat Boom, gimana? Oke, sobat-sobat Boom. Ya. Abang mau nyapa atau apa gimana gitu? Ya, halo semuanya sobat-sobat Boom. Saya Andreas. Demikian, Tuhan berkati. Singkat, padat dan sangat jelas. Ya, baik. Ya. Oke, Bang. Kayaknya untuk nyari, kita kan bahas soulmate ini ya, belahan jiwa. Ya, untuk belahan nyari jiwa. Soulmate ini kayak main lotre ya. Susah untuk ngedapatin. Kayak ini gak sih? Yang taruh koin itu guys, terus ngambil boneka itu. Apa? Ya, lotre boneka itu yang di time zone kan? Susah banget. Tapi pastinya kita pengen boneka naik. Kayak gitu juga kita mau nyari belahan jiwa gitu. Nah, kita nggak boleh nyerah gitu. Nah, ini dari pertanyaan paling mendasar nih. Menurut abang nih, kenapa sih banyak anak muda yang susah nemuin pasangan hidup, termasuk aku? Kenapa susah menemui pasangan hidup ya? Kenapa susah? Ya, jadi kalau kita bahas soulmate atau pasangan hidup, tentu kalau berdasarkan apa kata Alkitab, pasangan hidup itu kan sesuatu yang Tuhan sediakan, tetapi apa yang disediakan Tuhan itu juga tak terlepas dari pilihan kita. Yang artinya ada sesuatu yang kompatibel antara kehendak Allah dalam kedaulatannya yang menyediakan pasangan tadi dan kita yang memilih. Nah, tapi kalau pertanyaannya kenapa sih ada susah orang menemukan pasangan hidup? Karena dalam pencariannya sering sekali orang-orang itu tidak bertanya pada Tuhan. Tapi lebih kepada, kayaknya aku suka deh, kayaknya cocok deh. Jadi hanya berdasarkan apa yang dilihat oleh mata, atau lebih kepada cinta yang berdasarkan berdasarkan nafsu di mata saja. Gitu. Itu yang gitu. makanya buatnya susah. Mungkin gitu. Vivin cari cowok yang kriterianya itu berdasarkan kriteria yang ada di dunia ini. Ganteng, pintar main musik, semua karena fisik. Jadi susah karena mencari pasangan hidup itu bukan yang cocok dan tidak cocok, tapi lebih dari itu pemahamannya. Jadi untuk nyari pasangan itu, kenapa orang nyari pasangan anak muda tuh susah cari pasangan? Karena mereka nyari itu yang cocok-cocok gitu kan. Nah, cari yang cocok. Nah, tentunya kan kata abang kita harus kayak kompatibel gitu. Kompatibel artinya apa tadi? Kompatibel itu maksudnya bahwa pasangan itu tuh sebenarnya sudah disediakan oleh Tuhan. Sudah disediakan tapi oleh Tuhan. Bukan berarti karena Tuhan sudah sediakan, tidak ada andil kita sebagai manusia untuk mencari. Artinya sebagai manusia kita mencari soulmate itu, dan dalam pencarian itu kita mempertanyakan apa yang Tuhan sediakan itu, wanita atau laki-laki yang bagaimana yang disediakan Tuhan. Jadi kita mencari sambil bertanya, kurang lebih seperti itulah. Jadi kayak gitu.
Nah, jadi kalau contoh kalau kita udah siap udah siap kan. Terus gimana caranya biar kita tuh bisa nemu orang yang beneran cocok? Ya, kan soalnya tuh jodoh tuh datang di saat yang tak terduga gitu. Benar gak sih Bang? Benar sih, jodoh datang pada saat yang tak terduga. Itu benar sekali. Kadang kadang tuh bisa jadi jodoh itu datang pas kita tidur. Wih, mungkin Bisa jadi. ya bisa jadi ya, Atau bisa jadi juga Iya. datangnya waktu masak dan segala macam. Tapi pada dasarnya memang begitu. Tapi kalau kita kembali kepada Alkitab, bagaimana kita menemukan pasangan hidup? Tentu kita harus kembali sebagaimana yang ditetapkan Tuhan pertama sekali di dalam kitab Kejadian. Oh, Adam sama Hawa. Iya dong, kan tidak ada manusia lain. Iya selain benar-benar gak ada manusia lain. itu. Nah, ketika Adam dan Hawa dipersatukan Tuhan, ada proses pencarian Adam dalam menemukan Hawa di sana. Tapi yang jelas, pertama sekali yang Tuhan ciptakan Adam dulu atau Hawa dulu? Adam dulu ya kan, baru ada Hawa. Nah, ketika Adam diciptakan Tuhan pertama, Tuhan punya tujuan tidak untuk menciptakan Adam? Pastinya lah. Ada kan? Iya, nah, ada. tujuannya itulah melakukan amanat kebudayaan atau perjanjian kerja itu. Apa tuh? Yang jadikanlah segala bangsa, jadikan segala bangsa lagi. Jadikanlah seluruh bumi, kuasailah, penuhilah, dan lain sebagainya. Kata-kata amanat kebudayaan Kejadian 1:26-28 itu. Nah, itulah amanat kebudayaan atau perjanjian kerja di sana. Nah, jadi pada dasarnya Adam itu memiliki panggilan atau tujuan dalam hidupnya untuk mencapai itu tadi. Nah, sehingga artinya begini, mengapa sering sekali orang sulit untuk menemukan pasangan hidupnya? Karena tadi dia tidak memiliki status panggilannya yang jelas. Yang membuat dia akhirnya memilih pasangan itu berdasarkan cocok-cocokan tadi itu. Cocok logi. Iya, itu dia kurang lebih gitu. Jadi kalau kita mencari, kita menemukannya juga di dalam Tuhan yang menyediakan. Sederhananya gini, contoh nih, kalau Vivin mau masak, ya kan, masak contohnya untuk adik atau siapa, yang menyediakan makanan siapa? Aku. Nah, tapi kira-kira makanan itu nyampe nggak kalau seandainya si adik nggak datang ke Vivin? Enggak lah. Nggak nyampe. Artinya ada proses si adiknya Vivin datang ke Vivin untuk menggapai makanan itu tadi. Gitu. Jadi itulah tadi kompatibel itu. Tuhan yang menyediakan, kita memutuskan untuk memilih berdasarkan apa yang Tuhan sediakan. Terus aku mau tanya nih Bang, ini satu pertanyaan yang udah lazim sih, udah biasa dan paling bikin anak-anak muda tuh galau. Nih gimana nih kalau kita punya pasangan yang beda agama? Terus gimana tuh kita tahu kalau dia tuh dari Tuhan atau bukan? Karena kan kayak si Adam kan dia sudah jelas. Iya, sudah tidak jelas. Mungkin ada agama lain pada waktu itu. Iya benar. Kan tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Adam Kristen, tiba-tiba si Hawa agamanya penyembah botol kecap contohnya gitu. Ya betul, botol kecap. Kan kita nggak tahu, we never know kan. Tapi nggak mungkin. Iya benar. Karena hanya mereka berdua kan. Jadi pertanyaan aku tuh, gimana kita bisa tahu dia dari Tuhan sedangkan pasangan kita tuh kalau pasangannya tuh beda agama, gimana? Ya, jadi terkadang begini, ada alibi-alibi oknum tertentu yang mengatakan, oh aku mencintai lawan jenis yang beda kepercayaan karena aku memiliki tujuan penginjilan. Supaya dia percaya pada Kristus melalui aku. Dan aku mau memperkenalkan Kristus melalui hubungan pacaran ini. Sehingga akhirnya walaupun dia tak percaya Yesus, aku bisa bawa dia dalam hubungan ini. Nah seringkali seperti itu. Nampak baik ya. Nampaknya tujuannya bagus, tapi sebenarnya itu tadi, mungkinkah Tuhan menyediakan pasangan yang tidak seiman tadi kan? Mungkinkah? Iya sih, enggak sih. Nah tunggu dulu, jangan kita katakan enggak dulu. Terus? Nah itu makanya pertanyaannya bukan enggak atau tidak, karena kita kan tidak pernah tahu tuh yang tidak percaya ini apakah dia orang yang Tuhan pilih yang pada akhirnya akan menjadi percaya, atau memang dia orang-orang yang ya sejak semula memang dia tidak akan mungkin percaya. Kan kita percaya akan ketetapan Tuhan itu. Iya benar-benar. Nah artinya boleh atau tidak pacaran beda agama? Beda agama. Boleh nggak? Ya nggak boleh. Oh nggak boleh.
Sementara itu di suatu dimensi yang lain. Nah, tunggu dulu, jangan kita katakan enggak dulu. Tapi saya pernah bilang boleh. Bahkan kayak banyak-banyak lagu di dunia kayak kalau kalian dengar lagunya Siva Magnolia itu juga ada lagunya tentang beda agama gitu. Pokoknya banyak lah gitu. Tapi gini, ada di dalam Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 14 di Oke, sini back to Bible ya. Ya, Back to Bible. intinya di teks itu 2 Korintus 6 ayat 14, jangan kamu mencari pasangan yang tidak seimbang. Yang tidak seimbang itu orang-orang yang tak percaya tadi. Nah, kita kembali lagi dalam konteks Adam dan Hawa. Waktu Tuhan ciptakan Adam pertama, Adam itu disuruh Tuhan keliling Taman Eden kok. Yo. Waktu dia keliling dan dia lihat tuh monyet sepasang. Iya. Dia lihat pastinya. babi sepasang. Aku mana? Iya. Gitu. Nah, perhatikan coba. Si monyet sepasang, si Iya. babi sepasang, semua hewan sepasang. Tapi si Adam menjomblo karena pada itu dia hanya sendirian. Waktu Iya, ya. kan itu kan ada teksnya, Iya, ceritanya kan begitu benar. kan. Sehingga akhirnya Adam menamai satu-satu hewan. Nah, pada waktu Adam mencari, dia lihat nggak ada yang sepadan nih sama aku. Oke. Gak mungkin kan Adam jatuh cinta sama kerbau. Oh ya nggak mungkin Gak lah. mungkin. Karena dia lihat Nggak nih, sepadan. ini gitu. semua berekor, kok aku sendiri enggak gitu. Ini semua Kaki 4. kaki 4 kok aku hanya 2 gitu. Nah, iya. pada dasarnya dalam pencarian itu Adam kan memiliki calling tadi, yaitu Oke, perjanjian panggilan. kerja atau Oke. amanat kebudayaan tadi untuk menguasai bumi dan lain sebagainya. Lalu Tuhan katakan apa? Tidak baik kalau Adam itu Seorang diri saja. seorang diri saja. Nah, itu yang paling penting. Nah, kalau kita baca Kejadian 1 sampai Kejadian 2, semua yang Tuhan katakan itu baik. Oke. Ketika Tuhan ciptakan terang, Tuhan katakan terang itu baik. Baik. Waktu Ya. Tuhan ciptakan semuanya, Tuhan bilang itu semua baik. Baik. Tapi giliran Adam sendirian, Tuhan bilang apa? Sungguh. Tidak baik kalau Adam Oh tidak baik kalau Adam sendirian saja. tidak sendirian. Oke. Itu loh. Ah, ini kelihatan jarang baca Alkitab. Ya maksud aku kan kalau kita lihat penciptaan ya guys. Ya aku klarifikasi dulu bukan aku nggak rajin baca Alkitab. Maksudnya kan waktu manusia diciptakan tuh terakhir kan Tuhan bilang sungguh amat baik. baik, Tapi ketika Tuhan lihat Adam sendirian, Tuhan Iya, bilang tidak baik, dia sendirian. iya, Nah, benar. pertanyaannya mengapa Tuhan katakan Adam tidak baik sendirian? Menurut Vivin kenapa? karena ya tadi semuanya berpasangan terus Jadi kalau nggak nikah berdosa. enggak sih. Terus? Tapi kayak untuk mencapai tujuan itu ya panggilan itu ya pasti dia butuh seseorang yang mendampingi dia enggak sih? Itu tadi untuk mencapai apa? Iya mencapai panggilan Tuhan Mencari itu. panggilan Tuhan itu, maka dia membutuhkan pasangan yang Sepadan. Itu makanya Tuhan katakan tidak baik Adam sendirian, sehingga Allah menyediakan Hawa yang sepadan dengan Adam. Oke. Tujuannya untuk melakukan panggilan hidup yang Tuhan sediakan kepada Adam dan Hawa, yaitulah menjalankan amanat kebudayaan atau perjanjian kerja tadi itu. Sehingga kita memilih pasangan hidup itu terlebih dahulu harus menyadari panggilan kita sebagai manusia dan sebagai orang percaya. Karena setiap orang tuh memiliki panggilan masing-masing. Ada yang dipanggil sebagai dokter untuk menolong orang-orang sakit. Iya. Ada yang dipanggil sebagai hamba Tuhan. Ada yang dipanggil. Nah, berdasarkan calling itu, berdasarkan panggilan itulah nanti Tuhan akan sediakan yang sepadan dengan kita. Maka kata sepadan itu menjelaskan bahwa kita menemukan pasangan atau lawan jenis yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Oke. Itu arti sepadan. Sepadan itu artinya lawan jenis atau pasangan yang kita inginkan itu dia menyadari juga panggilan yang sama dengan kita. Oke. Pada dasarnya jadi begitu. Jadi kayak satu visi misi gitu Benar. ya. Nah, terlepas dari itu semua, balik ke pertanyaan di awal, lalu gimana yang beda beda agama? agama. Nah, kan jangankan visi misi. Iya. Tempat ibadah saja Kayaknya udah berbeda. Iya benar. Satu bersujud, yang satu angkat tangan. Ya kan berbeda Iya, dong. bener banget. Yang satu bernyanyi, yang satu ya begitu. Lah. Kan tidak mungkin. Iya nggak mungkin lah. Tempat ibadah saja berbeda, apalagi panggilan hidupnya. Benar, Maka kalau kita mencari pasangan yang tidak percaya Tuhan, itu sama saja kita melakukan apa namanya itu ya, pemurtatan secara tak langsung. Oh. Kan siapa yang murtad sekarang? Kita yang murtad pindah agama atau dia yang pindah agama? Kita lah kalau kita ini. Kita yang pindah agama. Wait a minute. Who are you? Bukan maksudnya kayak ya itulah. Kita lah
kalau kita ini. Kita yang pindah agama. Jadi pada dasarnya itu. Makanya di 2 Korintus 6 ayat 14 itu jangan cari yang enggak seimbang. Enggak seimbang. Itu makanya kita harus memiliki komunitas yang benar untuk menemukan pasangan yang benar. Oke. Sama kayak Vivin. Vivin panggilannya sebagai apa? Hamba Tuhan, Hamba bukan? Tuhan. Kan gak mungkin Vivin cari polisi kan? Polisi. Kan gak mungkin Vivin berkhotbah, jangan pernah kita korupsi dan lain sebagainya. Tapi suami Vivin nilang terus melakukan tindak suap gitu kan gak mungkin. Iya bener banget. Harus satu Iya dong. misi ya. Kan gak mungkin suami Vivin presiden tapi Vivin jadi pendeta, kan gak nyambung. Iya gak nyambung sebenarnya. Itu makanya harus ada visi yang sama. Yang makanya sebelum Adam bersama dengan Hawa, Adam itu bersama siapa? Tuhan. Itu poinnya. Oke. Jadi kita terlebih dahulu dalam kesendirian itu menyadari panggilan itu. Setelah kita sadari panggilan, barulah kita akan dipertemukan Tuhan dengan wanita yang tepat atau laki-laki yang tepat. Oke, jadi Gitu. untuk nyari soulmate itu bukan hanya tentang perasaan kita ya. Iya dong. Tapi gimana hubungan kita sama Tuhan dan nanti Tuhan yang akan mempertemukan tadi. kita kayak gitu. Nah, Ya pada dasarnya kan tadi Tuhan yang sediakan, kita yang memilih. ya benar. Kadang kan kita berpikir, wah Tuhan kayaknya yang halak silom itu ganteng banget, cantik banget, kan begitu. Iya. Terus kita lihat yang di gereja, kok jutek-jutek semua ya. Ya udahlah aku cari yang di luar gereja. Nah itu sama saja kita mengkhianati karya keselamatan yang Tuhan Iya kasih. benar banget. Itu sebab carilah terlebih dahulu di komunitas yang sehat. Dan komunitas yang sehat ya pasti ada di gereja dong. Iya benar banget. Oke, tapi kadang susah ya Bang. Kenapa tuh? Kalau contohnya tuh kita udah sayang sama orangnya nih. Udah sayang, tapi kayak beda keyakinan atau kayak misal kayak beda keyakinan gitu. Tapi udah cinta banget. Nah, ya udah cinta banget itu kan. Kan susah. Nah ngomong-ngomong nih. Oke, yang Aku tadi dulu bawa- jawab itu, beda keyakinan, tapi udah cinta banget. Kira-kira Iya. dilanjutin atau diputusin? Iya. Ya jawabannya kalau kita sudah beda kepercayaan, diputusin atau tidak, sebelum kita katakan putus atau sebelum kita katakan lanjut, kita tanya Tuhan dulu. Oke. Tanya Tuhan artinya benar tidak dia laki-laki yang Tuhan sediakan samaku atau wanita yang Tuhan sediakan samaku. Oke. Tapi yang jelas Tuhan tidak mungkin memberikan ya nggak mungkin lah Tuhan kasih ilalang kepada gandum kan. Nggak mungkin lah. Tuhan nggak mungkin kasih kambing untuk domba. Nggak. Nah itu dia. Jadi carilah yang siman. Oke, saya Seman. Nah ngomong-ngomong nih Bang, gimana kalau ada sepasang kekasih ya yang udah pacaran lama banget, Oke. udah lama banget kan? Pacarannya udah lama. Lama. Lamanya Terus berapa lama? Lamanya ya 4 tahun lah kayak Oke, gitu, 4 dia tahun lama ya. 4 tahun pacaran. Terus? Nah terus putus karena satu lain hal gitu. Nah ternyata Putusnya karena apa? putusnya nih karena si cowoknya ini apa ya, egonya tuh besar gitu. Dia terlalu egois dengan ambisinya kayak gitu. Oh jadi yang mutusin si cowok. Iya, yang mutusin si cowok. Oke, terus? Karena egonya itu. Terus ini aku nonton di sinetron ya. Kalian jangan mengira siapa ya. Jangan mengira aku juga atau abang ini. Gak usah. Terus? Apalagi abang ini jangan dikira ya. Ya, terus? Terus si ceweknya pasti nggak terima dong. Oke. Dia nggak terima dan Kenapa nggak terima? ya karena mungkin mungkin dia ngerasa kayak sepihak gitu. Karena sudah 4 karena tahun. ya karena kita udah lama, udah 4 tahun. Oke. Ya gitulah segala macam. Terus dia berjuang nih keras biar bisa balikan. Nah akhirnya setelah perjuangan si cewek ini, setelah beberapa lama si cowok tuh kayak ngerasa digerakkan Tuhan gitu hatinya. siap. Digerakkan Tuhan hatinya. Kayak Oke. gitu buat bisa balikan. Oke. Terus ditambah lagi dia lihat perjuangan si cewek ini, akhirnya dia mau balikan. Nah giliran mau balik, Iya. ternyata si ceweknya udah jatuh cinta sama orang lain. Oh gitu. Nah menurut abang nih kalau kayak gini nih, si cowoknya nih harus gimana? Dia harus kayak tetap berjuang biar bisa balikan atau dia move on aja gitu? Oke, nah ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi intinya ada
sepasang kekasih yang sudah toksik lah hubungannya ya. Oke. Karena si laki-laki mementingkan ambisi, sedangkan si perempuan berusaha untuk memperbaiki, tapi laki-lakinya mungkin dalam tanda petik menyanyiakan si perempuan itu ya. Iya benar. Sehingga ketika dia menyadari perjuangan perempuan dan dia menyadari cara Tuhan bekerja melalui perempuan itu, pas dia kembali udah ada orang lain. Iya udah ada orang lain, orang ketiga deh. Jadi Gimana tuh? Kalau abang sih ingat sebuah kisah Maria dan Yusuf. Oh, Maria dan Yusuf. Benar. Jadi dalam cerita Maria dan Yusuf itu kan hal yang sama tuh, mirip-mirip seperti yang siapa? Nama kamu? Vivin. Ya. Vivin. Bukan aku ya, itu bukan cerita aku, itu kayak cerita anonim. Abang lupa namamu tadi. Oh iya. Aku dilupakan namanya, guys. Oke, enggak apa-apa. Tadi? Oh ya, Maria dan Yusuf. Yusuf. Maria dan Yusuf. Jadi si Yusuf itu kan di fase dia ego dengan dirinya. Oke. Karena Yusuf melihat, wah ini Maria ini nggak jelas nih tiba-tiba hamil kan begitu. Yeah. Kan kita sudah komitmen Maria, Yeah. kan begitu dalam pikiran Yeah. Yusuf kan. Kita kan udah komitmen Maria Kenapa untuk membangun satu tujuan Yeah, yang sama. Kok kamu hamil? Kan pasti begitu dalam pikiran Yusuf. Sehingga akhirnya kata firman Tuhan, Yusuf hendak menceraikan Maria diam-diam untuk dia menjaga dan ya terlepas dari itu semua. Tapi pada dasarnya keegoisan si Yusuf lah yang dia tidak melihat penjelasan Maria. Oh. Padahal Maria katakan, ini dari Roh Kudus abangku, kan begitu kan? Mas Ucup, ini. Tapi logiknya begini, laki-laki mana yang gampang sekali menerima wanita, maksudnya kan kita konteks Yusuf ya, nggak mungkin kan ada laki-laki yang lihat pasangannya hamil dan dia bukan yang hamili. Kan gak mungkin tiba-tiba dia percaya itu Roh Kudus. Iya bener banget. Kayak Vivin contoh punya pacar gitu. Iya. Terus Vivin bilang, contoh ya guys, ini Roh Kudus gitu. Iya. Ini Roh Kudus abangku, tanggung jawab. Kan gak mungkin. Gak mungkin. Nah tapi yang menarik, Yusuf sama Maria akhirnya kembali kan. Iya. Kenapa kembali? Karena ya itu kayak dibantu malaikat gak sih? Dibilang malaikat. Kenapa kembali? Karena dua hal. Satu, karena Marianya memiliki keyakinan. Oke. Dia yakin bahwa apa yang menjadi keputusan Maria, ya ini menerima kandungan Roh Kudus itu tadi, itu tidak melanggar komitmen mereka sebenarnya. Oke. Karena Maria menjalankan panggilan Tuhan. Maka ketika Maria menerima panggilan untuk Tuhan mengandung itu. bayi Yesus, dikatakan aku ini sesungguhnya seorang hamba. Oh, iya. Jadi sebenarnya Maria itu perjuangannya total sekali. Itu yang harus dilihat terlebih dahulu. Okay. Artinya dari sisi Maria dia memiliki komitmen untuk memperjuangkan hubungannya bersama dengan Yusuf. Walaupun di satu sisi kalau kita melihat adat istiadat Yahudi sebenarnya wanita yang hamil sebelum nikah itu dirajam mati. Artinya Maria itu dalam keadaan di ujung tanduk nyawanya. Karena dia sudah hamil dan dia belum nikah. Kan begitu. Iya, benar Tapi banget. dia punya keyakinan teguh. Dan siapa yang meyakinkan dia? Malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan. Artinya Gabriel. Tuhan yakinkan Maria untuk menerima panggilan menjaga bayi Yesus di dalam perutnya. Dan dia percaya bahwa itu tidak akan membuat hubungannya akan berakhir dengan Yusuf. Nah walaupun Yusuf sempat berpikir untuk meninggalkan Maria, apa yang terjadi? Kan Yusuf tuh udah sempat mau mutusin tuh. Apa yang terjadi? Ya dia balik lagi. Karena dia malaikat Tuhan tuh datang ke mimpinya. Nah itu dia, karena tadi sekali lagi Yusuf akhirnya kembali kepada Maria juga karena Tuhan. Sehingga dasar hubungan Yusuf dan Maria itu Tuhan. Tuhan yang menggerakkan hati Maria, Tuhan juga yang menggerakkan hati Yusuf. Sehingga walaupun masalah mereka begitu toksik, masalah mereka begitu hancur-hancurnya, pada dasarnya ketika Yusuf menyadari bahwa Maria itu adalah wanita yang Tuhan kehendaki, dia memperjuangkan kembali. Sehingga akhirnya dia bersatu. Nah balik ke pertanyaan tadi, ya kan? Ada sepasang kekasih yang sudah lama menjalin hubungan tapi oleh karena banyak masalah mereka putus dan segala macam. Sebenarnya hanya ada dua kemungkinan. Apa? Apakah dia move on atau dia tetap berjuang untuk balikan. ini. Pada dasarnya si laki-laki itu sebelum dia sebelum dia menyadari si wanita itu dari Tuhan atau tidak, dia harus bereskan dulu seperti Yusuf. Bereskan dulu hatinya. Berdamai dulu dengan dirinya sendiri. Berdamai dulu dengan keadaan tadi. Nah, sehingga karena perdamaian itulah yang membuat akhirnya si
Yusuf itu menyadari oh itu dari Tuhan. Oke. Nah sehingga ketika Yusuf bertemu dengan jawaban Tuhan itu dia ambil keputusan. Dan keputusan itulah yang membuat mereka akhirnya bersatu. Sehingga untuk si laki-laki itu dia tentu harus membereskan dulu seperti Yusuf. Setelah itu dia berdoa sungguh-sungguh seperti Yusuf yang mencari jawaban Tuhan. Sehingga pada akhirnya Maria juga akan kembali bersama dengan Yusuf. Karena apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan tidak mungkin dipisahkan oleh manusia. Begitu kurang lebih Vivin. Oke, jadi kayak intinya harus berdoa dan berjuang ya. Dan minta tanda dari Tuhan kayak gitu. Kita harus tanya sama Tuhan ini. Jadi tahu bukan cuman perasaan atau jadi gini Bang. Tapi jadi bukan cuman perasaan atau sejarah panjang yang hubungan yang kita pegang itu. Iya, jadi tidak berdasarkan penyesalan. Iya. Tapi berdasarkan calling tadi, panggilan Tuhan. Calling. Makanya tetap dia berdoa, tetap dia berjuang, dan tetap dia minta tanda dari Tuhan. Kalau tandanya sudah jelas, ya pada saat itu dia tentukan apakah move on atau dia kembali kepada wanita itu. Tapi kalau dari abang pribadi, si laki-laki itu tentu harus menyadari panggilannya dulu. Menyadari panggilannya, memperbaiki dirinya, sehingga pada akhirnya Tuhan sendiri yang akan membuat mereka kembali. Kalaupun itu yang Tuhan kehendaki. Begitu kurang lebih. Ya, jadi kayak kita harus tahu ya apa yang benar-benar jadi kehendak Tuhan ya. Iya, pada dasarnya sebuah hubungan itu harus karena Tuhan. Tidak boleh ada karena yang lain. Kalau karena yang lain kalau karena yang lain, maka hubungan itu bukan hubungan yang disediakan Tuhan. Atau hubungan yang memang Tuhan tetapkan. Kenapa gini? Kenapa orang akhirnya banyak bercerai menurut Vivin? Kenapa? Karena ya udah nggak misi. Satu arah lagi. Pemikiran mereka ataupun apa mereka. Jawabannya sederhana sebenarnya. Karena dia memilih bukan berdasar petunjuk Tuhan. Itu yang membuat akhirnya bercerai. Itu yang akhirnya membuat seseorang itu tidak lagi bersama. Karena salahnya di awal. Dia memilih pasangan itu aut-autan, sembarang-sembarangan. Ya mungkin kayak Vivin gitu kan. Ya sudahlah daripada nggak ada, aku terima aja lah abang itu. Mungkin Vivin gitu kan. Akhirnya dalam kesendirian Vivin, ya sudahlah aku jadian aja sama dia. Iya. Padahal bukan itu yang Tuhan kehendaki. Iya. Tapi sudah ada. Enggak ada. Kurang lebih seperti itu. Jadi semua harus kembali kepada Tuhan. Kalau hubungan itu bukan berdasarkan doa dan pergumulan di hadapan Tuhan, maka itu hubungan yang tidak Tuhan kehendaki. Jadi kalau kembali ke pertanyaan aku tadi ke si cowok tadi itu, dia kayak kita harus kayak benar hati-hati ya. Kayak entah balikan atau enggak. Intinya tuh kita harus benar-benar percaya sama Tuhan gitu. Benar. Karena Tuhan yang harus ada Tuhan kayak tadi kata Bang kan. Harus ada Tuhan di dalam setiap hubungan kita dan si cowoknya tuh pasti harus siap untuk move on dan kalau memang akhirnya bakal beda jalannya. Iya, harus begitu. Tapi kan untuk move on atau dia kembali tergantung apa kata Tuhan kan. Terus sekali lagi. Nah, maka segala sesuatu itu harus didasari berdasarkan kehendak Tuhan. Begitu. Siapa? Vivin. Itu dia. Ya. Nah, jadi biasanya tuh anak muda tuh nggak ngerti gimana sih, maksudnya kayak mengetahui. Iya, gimana sih kriteria pasangan dari Tuhan atau kayak bagaimana kita bisa tahu kalau pasangan itu dari Tuhan atau enggak? Gitu. Dari mana itu kita tahu dari Tuhan atau tidak ya? Yang pertama begini Vivin, kita kembali ke cerita Adam dan Hawa ya. Kira-kira waktu Adam ketemu Hawa untuk pertama kalinya, itu pertemuan mereka yang benar-benar pertama sama sekali kan? Ya kan? Iya, benar-benar banget. Iya. Tapi di pertemuan pertama itu Adam langsung klik. Apa kata Adam? Inilah tulang dari rusuku. Tulang dari rusuku. Ini kan kelihatan nih. Ya maksud aku kan kalau kita lihat penciptaan ya guys. Ya aku klarifikasi dulu, bukan aku gak rajin baca Alkitab. Maksudnya kan
Jarang. Tulang dari tulang. Tulang dari tulangku ya Iya, kan? tulang Karena dari- Tuhan ya. ambil dari tulang rusuk Adam. Tapi pada dasarnya Adam langsung klik, ini jodohku nih, ini dari Tuhan. Langsung dia sikat. Kenapa bisa tahu Adam? Kenapa? Balik lagi di awal. Karena dia Oh. menyadari panggilan Tuhan Oh, itu. dia menyadari panggilan Tuhan. Karena dia menyadari panggilan Tuhan, itu yang membuat Adam akhirnya berkata Ini. dari Tuhan. Oke. Nah, makanya kenapa orang kadang bingung, ini cocok tidak samaku? Benar tidak samaku? Karena tadi ketika ada laki-laki yang masuk dalam kehidupan Vivin, Vivin jangan lihat dia, Oke. tapi yang Vivin lihat ada Tuhan tidak dalam dirinya. Oke. Nah, makanya kata sepadan itu adalah perkataan yang sangat penting. Yang namanya sepadan sudah pasti seiman. Yang namanya sepadan sudah pasti dua-duanya menyadari panggilan dan komitmen yang sama. Yang namanya sepadan itu bukan berarti sama-sama ganteng, sama-sama cantik ya. Karena kriteria dalam Alkitab itu bukan berdasarkan fisik, tapi berdasarkan apa yang Tuhan Tuhan kehendaki. kehendaki. Sekali lagi, kenapa banyak orang bercerai? Kenapa banyak orang akhirnya selingkuh dalam pernikahan? Mengapa ada banyak laki-laki yang melacurkan, mencari pelacur? Iya. Kenapa banyak wanita-wanita yang akhirnya selingkuh dengan suami-suami orang dan lain sebagainya? Sekali lagi, salahnya di awal. Dia memilih tidak berdasarkan apa yang Tuhan Kehendaki. Maka untuk kita mengetahui dia dari Tuhan atau tidak, pertama-tama kita harus sadari dulu panggilan kita. Setelah kita sadari panggilan kita, maka kita mencari pasangan yang cocok kriterianya. Vivin wanita kan? Iya. Iyalah, masa aku cowok, guys. Jadi Aku perempuan ya? sebagai wanita, Vivin harus mencari laki-laki mana yang paling tepat untuk memimpin Vivin. Oke. Nah, abang sebagai laki-laki mencari wanita mana yang paling tepat untuk menolong panggilan Menolong. abang. Oke. Sedangkan Vivin mencari laki-laki yang paling tepat untuk memimpin Vivin mendapatkan panggilan itu. Tuhan. Oh, kayak Itu gitu. dia poinnya. Oke, jadi gitu caranya kita tahu pasangan itu dari Tuhan atau enggak ya. Benar. Nah, terus jadi kita harus benar-benar memperhatikan kualitas rohaninya bukan dan karakternya, bukan secara emosi atau kayak physically penampilan mereka aja gitu. Banyak banget ya yang harus dipikirkan. Ternyata dong. bukan tentang Cantik dan ganteng saja. untuk nyari belahan soulmate itu, belahan jiwa itu bukan tentang cari penampilannya aja, Ya. tapi kayak karakter, kualitas rohaninya dan karakternya. Nah, terakhir nih Bang, aku mau Oke. nanya. Ini pertanyaan terakhir. Ya, pertanyaan terakhir nih. Terakhir nih ya. Terakhir nih ya. Nah, apa sih tips Alkitab untuk anak muda yang lagi galau soal Pasangan hidup. pasangan hidup ini, soulmate ini? Oke, apa tipsnya ya? Ya, Kita kembali ke Alkitab dulu ya. Kita baca dulu Oke. ya. Kejadian pasal yang kedua. Kita kejadian. lihat kisah Adam dan Hawa ini dasar kita melihat segala sesuatu harus karena Alkitab ya. Oke. Di Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18. Coba Vivin baca. Oke. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Oke, tips yang pertama yang disediakan di sini adalah tidak baik Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tadi kan konteksnya abang sudah jelaskan. Kenapa Tuhan katakan tidak, Tidak baik baik. Adam itu sendiri? Karena Tuhan sedang memberikan sebuah amanat, Oke, kepada amanat kebudayaan itu. amanat kebudayaan dan ya kan kita ini makhluk perjanjian kan, ada Iya, perjanjian dengan Allah yang mengikat tadi. Nah, ada yang dikerjakan oleh Adam di dalam dunia ini. Nah, pekerjaan Adam itulah panggilan tadi. Maka kalau dia hanya sendiri, dia nggak bisa mengerjakan itu. Bener banget. Karena kita itu bukan Allah. Manusia itu kan tidak cukup dengan dirinya. Iya. Manusia itu membutuhkan sesuatu di luar dari dirinya. Ya, kalau Allah itu self sufficient. Allah itu cukup dengan dirinya sendiri. Self sufficient. Sedangkan manusia, ya manusia nggak bisa cukup dengan Ya. dirinya. Maka manusia membutuhkan pertolongan dari orang lain. Itu sebab tips yang pertama, dia sadar dulu calling itu. Oke. Setelah dia sadar dengan panggilannya, lalu di Frasa di kalimat selanjutnya, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. artinya Tuhan sudah terlebih dahulu memikirkan jodoh kita sebelum kita memikirkan itu. Oke. Paham ya? Paham.
Jadi yang pertama fokus dulu dengan apa yang Tuhan berikan di hati kita berdasarkan panggilan dan pelayanan itu. Maka mengenai wanita atau laki-laki, Tuhan yang memikirkan. Oke. Sehingga tips yang kedua itu ayat 19. Coba baca ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Oke. Jelas ya. Jadi Tuhan membawa seluruh hewan tuh kepada si Ke Adam. Nah, kan tadi abang sudah jelaskan ada amanat kebudayaan tadi. Amanat kebudayaan itu intinya manusia itu adalah wakil Allah di dunia ini untuk menguasai dan mengelola seluruh ciptaan yang ada. Artinya manusia itu sebenarnya menjadi raja atas dunia ini. Tapi raja yang sesungguhnya pasti tetap Allah. Cuman maksudnya manusia adalah wakil dari raja itu sendiri. Iya, benar. Dia menjalankan tugas sebagai raja yang dimandatkan oleh Allah. Nah, itu sebab semua binatang datang kepada Adam dan Adam menamainya. Kan begitu. Lalu di ayat yang ke-20, ini kita nggak perlu baca ayat 20, intinya dia lihat tuh semuanya ada pasangan. Artinya apa? Adam mencari. Oke. Paham ya? Yang pertama Adam menyadari panggilan dulu. Iya. Yang kedua, ketika dia menyadari panggilan, dia harus yakin bahwa Tuhan pasti sediakan. Setelah dia yakin Tuhan pasti sediakan, yang ketiga dia mencari. Setelah dia cari, barulah di ayat yang ke-22. Baca coba. Ayat 22, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Nah, itu dia. Setelah menyadari panggilan, lalu yang kedua tadi kita memiliki keyakinan atau sebuah iman bahwa Tuhan sedang menyediakan pasangan hidup tadi, maka yang ketiga mencari, dan yang keempat ya ini. Apa itu? Yang keempat mengenai tulang rusuk ini adalah di mana Tuhan mempertemukan. Oke. Soulmate tadi itu. Itulah yang keempat. Nah, ketika Tuhan mempertemukan soulmate, kan tentu kita sebagai manusia tidak tahu apa yang Tuhan kehendaki sebenarnya. Untuk itu kita harus bertanya. Kan gini, contoh nih. Contohnya Vivin gitu bertemu dengan A, B, C, D, E gitu kan. Ya, banyak ya. Kan banyak gitu kan. Benar. Nah, dari A, B, C, D, E ada salah satu soulmate-nya Vivin. Kan sudah bertemu. Iya. Tapi tidak sendiri saja bertemu, ada banyak pilihan-pilihan lain. Iya. Itu sebab di ayat 23 penting itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan supaya dia ambil dari laki-laki. Ada konfirmasi di sana kepada Tuhan. Ini soulmate-ku kan Tuhan. Ini yang Tuhan sediakan untukku kan. Pernyataannya si Adam gitu. Benar. Jadi setelah dia mencari, Tuhan pertemukan. Setelah dipertemukan Tuhan, dia tanya sama Tuhan. Dia konfirmasi. Benar kan ini tulang rusukku Tuhan? Itu tipsnya yang keempat. Sehingga yang terakhir, Tuhan akan mempersatukan Adam dan Hawa. Jadi ingat teman-teman tipsnya tadi ya. Yang pertama, fokus dulu dengan panggilan kita. Fokus dengan panggilan kita, fokus dengan pelayanan kita, fokus dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Panggilan hidup, panggilan pelayanan, fokus dulu di sana. Nah, dalam fokus itu kita baru memiliki keyakinan. Tuhan pasti sediakan. Karena sebelum kita memikirkan jodoh, Tuhan sudah memikirkan jodoh duluan. Lalu yang ketiga, setelah itu kita mencari. Dan kita mencari juga di komunitas yang Tuhan sediakan. Kan Adam kan Tuhan yang bawa untuk mencari tadi kan? Iya benar. Dan dia tidak menemukan. Sehingga pada akhirnya ketika dia mencari, kapan dia ketemu? Ketika Tuhan telah mempertemukan. Maka yang keempat tipsnya adalah nanti pada akhirnya ketika Tuhan mempertemukan. Setelah Tuhan pertemukan, lalu yang kelima, konfirmasi benar nggak itu dari Tuhan. Artinya tanya sama Tuhan. Benar. Jadi kalau kita bertanya sama Tuhan, ada doa di sana. Dan bukan hanya ada doa, tapi juga ada pembacaan akan firman Tuhan. Begitu kurang lebih Vivi. Jadi nggak bisa buru-buru pacaran gitu kan. Contohnya Pipin gitu kan. Pipin lihat, wah si abang itu duitnya banyak. Mobilnya Pajero. Wajahnya ganteng seperti siapa tuh? Si Jungko. Contohnya gitu kan. Lalu Vivin bilang,
nikahi aku bang. Tidak mungkin kan. Enggak lah. Harus Vivin bertanya, apakah itu dari Iya, Tuhan? konfirmasi. Benar. Benar. Wah, jadi ini bukan soal kayak kita Cocok-cocokan. Iya, cocok-cocokan nanti kayak kita buru-buru ya nyari apa pasangan, tapi soal hidup kita tuh sesuai dengan panggilan Tuhan dulu enggak? Benar. Dan baru deh pasti Tuhan bakal sediain pasangan yang sepadan buat kita. Iya, itu dia. Nah, wah ini menurut aku insight yang dalam banget ya guys. Yang dalam banget menurut aku. Kayak udah jelas banget Alkitab itu yang tadi udah dijelasin Abang ya. Udah jelas banget tips yang bener-bener Untuk mencari yang sepadan. iya, yang pertama tadi aku ngulang ya biar kalian jangan lupa. Yang pertama tadi kita harus tahu apa panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ya, apa panggilan Tuhan. Yang kedua, kita harus yakin bahwa sebelum kita mencari jodoh itu Tuhan udah Sediakan. Tuhan udah sediakan gitu. Nah, kemudian bukan berarti kita udah yakin bahwa Tuhan sediakan, kita diam aja. Harus Kayak, mencari ya. Tuhan, aku menunggu ya. Tapi kita nggak nyari gitu. Nah, kita Kayak harus mencari. Sama kayak gini lah, Vivin bilang, Tuhan aku mau laki-laki yang sepadan, yang seiman dan segala macam, tidak merokok, bisa terbang, melakukan segala Bisa hal. terbang. Contohnya begitu Ya, kan. contoh. Tapi kerjaan Vivin di rumah aja. Iya, nah, Gak pernah datang gereja, benar. gak pernah datang persekutuan pemuda, gak Benar. pernah datang ke retreat, gak pernah datang ke KKR. Ya gimana mau menemukan yang sepadan? Bener banget. Jadi Makanya komunitas yang tepat, di situ kita akan menemukan soulmate. Oke, jadi kita dalam proses pencarian itu guys, bukan berarti kita nyarinya tuh kemana-mana, tapi di komunitas yang sehat dan ya ini komunitas Logiknya Kristus. begini, nggak Iya. mungkin kan lagi dugem Iya. ajep, dia dari Tuhan. Ini tuh orang Nggak suku, mungkin, tidak nggak mungkin gitu Tidak kan? mungkin, guys. Tidak Tidak mungkin. mungkin Tidak Tuhan mungkin. bekerja dengan Ya, cara bener seperti banget. itu. Tidak mungkin. Mungkin. Oke, jadi itu yang ketiga, kita harus mencari, ada effort dari kita. Benar. Terus yang keempat, Mencarinya sekali lagi berdasarkan ya petunjuk. petunjuk Tuhan. Iya. Nah, terus yang keempat tadi, Afirmasi, konfirmasi. Tuhan tuh pasti akan mempertemukan. Jadi kita jangan kayak, Kak, mana nih Tuhan? Aku udah mencari, aku udah capek mencari apa segala macam, nggak ada. Padahal sudah dipertemukan. Padahal sudah dipertemukan kayak gitu. Nah, jadi pasti Tuhan akan mempertemukan yang terbaik bagi kita. Nah, dan yang terakhir itu kita konfirmasi sama Tuhan. Tuhan ini benar nggak? Kita konfirmasi dengan cara dalam doa kita berdoa, kita tanya sama Tuhan. Benar. Kayak gitu. Tuhan ini benar nggak? Dari Tuhan. Nah, kayak gitu. Jadi guys, buat kalian yang lagi finding a soulmate atau mencari atau masih Belahan jiwa. menunggu belahan jiwa kalian, tadi pesan yang udah dikasih tau Bang Andre itu jelas banget. Kita harus temukan dulu panggilan hidup kita. Benar. Kan? Di dalam Tuhan. Maka nanti Tuhan akan mempertemukan kita dengan belahan jiwa yang sepadan dan sejalan dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ini sudah ending ini. Iya, Berarti closing statement lah ya. Closing statement dari Abang Dari deh. Vivin dulu Kok udah. dari aku? Oh, sudah dari Abang kalau Aku begitu. tadi udah ya. Tadi aku itu closing Oke, statement itu. kalau dari Abang begini. Ya. Untuk sobat-sobat muda, dalam menemukan pasangan hidup tentu saja jangan pernah gampang untuk mempercayai seseorang yang masuk ke dalam hidup kita. Bener banget. Harus ada banyak pertanyaan di sana, harus ada pergumulan doa di sana. Karena tidak semua laki-laki, tidak semua wanita yang masuk dalam kehidupan kita itu yang Tuhan sediakan. Benar. Bisa jadi dia hanya mau datang untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ataupun melakukan hal-hal yang justru membuat kita akhirnya melupakan calling tadi, Iya, panggilan Tuhan dari- itu tadi. Kan nggak mungkin kan Vivin jadi hamba Tuhan tapi mencari yang bukan- polisi, kan nggak ya. mungkin kan begitu. Harus yang sepadan, ya, sesuai. Ya, kan begitu kan Iya, Vivin ya. benar. Nah, itu sebab makanya untuk sobat-sobat muda, temukanlah soulmate-mu di komunitas yang tepat. Seperti Adam yang mencari soulmate-nya di komunitas yang Tuhan bawa, Tuhan pimpin. Dan pada akhirnya ketika Tuhan pertemukan, pada waktu itu engkau akan menemukan yang sepadan dan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Nah, lebih seperti itu. Pada dasarnya guys. semua harus karena doa, semua harus karena pergumulan di hadapan Tuhan. Benar Kalau banget. perlu ya kita gumulinya jangan
sebentar. Iya. Bisa setahun gitu kan. Ya, agak lama ya, Iya dong. setahun Loh, ya. Iya. Kalau laki-laki tuh sangat mengasihi perempuan, mau setahun, iya, mau setahun. sebulan. Kayak dia Yakub akan- ya. Kayak Iya Yakub. dong. Mm-mm. Mau setahun pun dia jalanin untuk mendapatkan wanita yang Tuhan sediakan tadi. Iya. Kurang lebih gitu. Karena harus Oke. effort kan Ya, menemukan butuh soulmate effort itu. gitu. Oke, itu closing statementnya. Nah, aku rindu nih kita berdoa untuk Oke. sobat-sobat muda di rumah yang lagi galau mencari Pasangan hidup. dan belahan jiwa mereka. Kita berdoa untuk mereka. Abang yang Saya yang pimpin berdoa. kita Oke, mari dalam kita doa. berdoa. Bapa, kami bersyukur berterima kasih karena saat ini kami sudah berbicara banyak hal mengenai menemukan pasangan hidup atau belahan jiwa. Kiranya Tuhan yang menolong, Romo yang memimpin supaya kami mengerti yang Tuhan maksud. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke guys, jangan lupa untuk terus Nonton nonton Boom Di kanal YouTube MDYPPI MDYPPI dan di Di akun Facebook. akun Facebook MDYPPI Batu Sumbakso. Pukul Pukul 7 pukul 7 ya? 20.30. 20.30. Waktu Indonesia. Aku pikir kan 2024 jadi kayak Waktu Indonesia. Waktu Indonesia bercanda. Bagian barat. Oke, bagian barat. Oke. Ya, jangan lupa guys. Kalau di YouTube komen, like, subscribe, komen guys. Please komen supaya kami tahu tuh kalian tuh nonton gitu. Jadi dan juga tolong jangan di skip-skip ya. Ya, terima kasih udah nonton. See you guys. Shalom. Dadah.